Om Swastiastu, selamat pagi. Jadi pada video kali ini saya akan atau mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, yaitu mengenai kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Jadi pada bagian pertama yaitu kebenaran algoritma rekursif, pada soal nomor satu yaitu menghitung faktorial. Di sini sudah diberikan pseudocode-nya, di mana di sini kita akan membuktikan kebenaran algoritmanya untuk nilai input n sama dengan satu. Jadi pada algoritma yang diberikan itu dinyatakan bahwa n sama dengan satu, maka pada baris ketiga nilai satu itu akan dikembalikan. Nah, karena algoritma mengembalikan nilai yang sesuai dengan definisi faktorial, yang dimana faktorial satu itu adalah satu, maka algoritma tersebut terbukti benar untuk n sama dengan satu. Lalu yang kedua, untuk memberikan hipotesis induksi untuk nilai integer n kurang dari sama dengan satu. Jadi kita di sini membuat sebuah hipotesis untuk nantinya dibuktikan pada soal berikutnya. Jadi di sini saya membuat misalnya untuk nilai n sama dengan k dengan k kurang dari sama dengan satu, yaitu faktorial k sama dengan k faktorial. Atau secara rekursifnya itu faktorial k sama dengan k dikali faktorial k min satu. Nah, kita asumsikan bahwa algoritma ini menghasilkan hasil yang benar untuk n sama dengan k. Nah, lalu kita akan buktikan hipotesis yang sudah saya buat, di mana ini kita harus membuktikan bahwa algoritma juga benar untuk n sama dengan k ditambah satu. Nah, jadi jika n sama dengan k tambah satu, algoritma akan masuk ke bagian else di sini. Nah, lalu kemudian algoritma itu membangun dirinya sendiri dengan parameternya k. Jadi di sini di pseudocode-nya kan faktorial n min satu. Jadi di sini eh, kita ganti menjadi faktorial k. Nah, berdasarkan hipotesis yang dibuatnya sebelumnya, bahwa faktorial k itu sama dengan k faktorial. Nah, sehingga algoritma itu mengembalikan return ini, hasilnya itu k ditambah satu dikali faktorial k sama dengan k ditambah satu dikali k faktorial. Nah, jadi berdasarkan definisi faktorial, ini juga sama dengan k ditambah satu faktorial sama dengan faktorial k ditambah satu. Nah, karena algoritma menghasilkan hasil yang sesuai dengan definisi faktorial untuk n sama dengan k ditambah satu, maka hipotesis tersebut terbukti benar. Nah, lalu di sini ada interpretasi pemahamannya. Eh, Menurut saya itu teknik induksi memastikan keakuratan algoritma melalui pendekatan yang bertahap. Nah, jadi pertama, kita buktikan dulu bahwa algoritma tersebut benar untuk kasus dasar di mana n sama dengan satu. Kemudian, kita gunakan asumsi kebenaran untuk n sama dengan k untuk membuktikan bahwa algoritma ini tuh berfungsi secara tepat untuk n sama dengan k ditambah satu. Nah, pendekatan ini membuktikan bahwa algoritma tersebut benar untuk semua n kurang dari sama dengan satu. Nah, dengan bukti ini, kita dapat simpulkan bahwa algoritma tes rekursif pada soal pertama ini eh, dapat bekerja dengan tepat untuk menghitung faktorial dari angka n kurang dari sama dengan satu. Baik, jadi kita melanjut ke bagian 2, di mana di sini tuh untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma rekursif. Di soal nomor 2, sudah berikan pseudocode-nya seperti berikut. Nah, di sini kita akan menganalisis juga. Yang pertama itu terkait dengan jumlah prosedur perkalian. Nah, jadi di pseudocode yang diberikan, setiap kali fungsi dipanggil terjadi satu kali perkalian untuk menghitung T sama dengan T dikali T. Jadi ya, terdapat perpangkatan di sini. Nah, jadi jika N-nya ganjil, maka terdapat perkaliannya lagi, yaitu T sama dengan T dikali X pada baris 7 sama 8 ini. Nah, jadi sehingga jumlah operasi perkaliannya tergantung pada tinggi rekursinya dan apakah N itu ganjil atau genap. Nah, lalu kita selanjutnya adalah menghitung nilai F sama dengan 0. Jadi jika N sama dengan satu, maka fungsi akan langsung mengembalikan X. Oleh karena itu, F1 sama dengan 0. Lalu berikutnya adalah formula rekursif untuk N kurang dari sama dengan 2, yaitu N ganjil. Jadi sini kita akan membuat formula rekursifnya.
ketika n-nya itu ganjil, maka algoritma akan memanggil dirinya sendiri dengan ukuran n eh, bagi 2. Ini n per 2. Dan 2 operasi perkalian. Jumlahnya itu T, satu untuk T sama dengan T kali T, dan satu lagi untuk T dikali eh, T sama dengan T dikali X. Sehingga formula rekursinya adalah Fn sama dengan F N pangkat 2 N per 2 ditambah 2. Lalu selanjutnya adalah formula rekursif untuk yang genap. Jadi ketika genap, algoritma tersebut juga memanggil dirinya sendiri. Nah, tetapi di sini hanya terjadi satu kali operasi, yaitu T sama dengan T dikali T. Sehingga formula rekursifnya itu sama, yaitu Fn sama dengan N per 2, tetapi ditambah satu. Nah, selanjutnya adalah menggabungkan formula dengan aproksimasi. Nah, karena perbedaan N ganjil dan N genap itu hanya satu operasi perkalian saja, maka kita dapat menggunakan formula aproksimasinya, yaitu Fn mendekati F N per 2 ditambah 2. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan menghitung formula eksplisit dari Fn menggunakan teknik induksi. Nah, untuk menghitungnya kita akan gunakan pendekatan substitusi, di mana substitusinya itu berulang hingga mencapai eh, kasus dasar, yaitu F1 sama dengan 0. Pertama itu kita substitusi, yaitu Fn sama dengan 2 ditambah Fn per 2. Lalu kemudian kita lanjut Fn sama dengan 2 ditambah 2 ditambah Fn per 2 per 4. Kita lanjut lagi Fn sama dengan 2K ditambah Fn per 2 pangkat K. Nah, dengan K adalah jumlah langkah hingga N per 2 pangkat K ya, sama dengan 1, yaitu K sama dengan log 2N. Nah, kemudian kita substitusi K-nya, yaitu substitusi K sama dengan log 2N, karena F1 sama dengan 0, nah maka Fn-nya itu menjadi 2 log 2N. Terus selanjutnya kita akan membandingkan dengan brute force pada algoritma ini. Nah, jadi algoritma ini itu memiliki tingkat kompleksitas waktunya, yaitu O log N. Nah, kemudian metode brute force itu untuk perpangkatan, di mana mengalihkan X berulang kali itu sebanyak N kali memiliki tingkat kompleksitasnya, yaitu O N. Jadi bedanya di sini, di mana untuk algoritma rekursif ini itu memiliki kompleksitas O log N, sedangkan brute force itu ON. Yang jelas, eh, nah perbedaan yang paling signifikan dari keduanya adalah rekursif ini jauh lebih efisien dibandingkan brute force. Karena di brute force, karena di rekursif itu menggunakan kompleksitasnya adalah log. Baik, jadi itu saja video penjelasan tugas dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, maka saya minta maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.